Rahmanir-Rahim, orang tua itu tidak ada batasnya dan tidak dibatasi dengan kematian. Jadi kalaupun sudah wafat, bisa kita bersedekah diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat itu. Bentuknya banyak. Misal, kalau waktunya kurban, kurban atas nama orang tua, boleh. Sekalipun telah meninggal dunia. Atau kalau bukan suasana kurban, bahkan misalnya yang sekarang kita bisa mau sedekah mushaf ke tempat penghafal Quran. Kita niatkan untuk orang tua, boleh. Setiap yang dibacakan mengalir pahalanya. Nah, yang merasakan pahala itu yang sudah wafat. Yang masih hidup tidak bisa melihat. Tapi itu nanti menjadi transfer kebaikan pahala yang menerangi di alam kuburnya. Nanti akan ditampakkan kadang-kadang dalam beberapa hal. Kadang ada yang bermimpi melihat kebaikan. Nanti akan melihat ketika wafat sama-sama kembali. Itu ada di Quran nanti surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Kenapa dimulai saat takbir dengan memohon doa taubat terlebih dahulu? Di pembuka awal. Pembuka awal yang mengawali sesuatu dari mulai asalnya itu dalam bahasa Arab disebut dengan iftitah. Kalau pendek, kalau agak panjang disebut dengan istiftah. Itulah sebabnya kenapa kita saat takbir langsung membaca doa iftitah atau istiftah untuk membuka semua sekat-sekat yang kurang baik yang selama ini Allah nilai kurang bagus, sehingga setelah terbuka kita bisa minta apapun yang dimohonkan kepada Allah. Cepat rizkinya baca Quran surah kedua ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi keberkahannya baca Quran surah ke-7 ayat 96. Ibu yang sedang misalnya dalam fase merawat anak usia 2 tahun supaya lancar, tenang, baik dan sebagainya, baca misalnya Quran surah kedua ayat 237. Jika Anda bukan penghafal Quran atau Anda penghafal Quran sudah hafal dan Anda ingin kemudian membaca dalam tahajud dengan cara berbeda, maka cara yang kedua, bacalah ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Anda. Kalau ada ujian kita bersabar, dan bersabar itu bukan diam. Kita menyelesaikan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini jalannya untuk menyelesaikannya. Jadi bukan didiamkan. Tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa merubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba, satu kalimat yang sangat mahal. Dan kalau kita punya ini tentang kehidupan dunia, kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian. Jadi harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi gak dibutuhkan, gak digunakan. Ya kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai enggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa gitu? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan dia nggak berkah. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia.
Takut sama Allah ya akhi. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin tuh yang gak pernah merasa cukup. Yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah.